Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah
Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqallahu faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan berbagai macam nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Yang mana apabila kita hitung, maka tidak akan terhitung oleh kita. Alhamdulillah, kita telah hadir di rumah Allah yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Semoga hendaknya ibadah kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beserta salam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Tidak pernah bosan-bosannya kita kirimkan ke arwah Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita. Semoga hendaknya dengan seringnya kita berselawat, kita dapat syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Para hadirin yang terhormat, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtul anfusakum innallaha kana bikum rahima. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batal atau tidak sah, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran surat An-Nisa ayat 29. Dengan ayat tersebut, Allah melarang kita untuk memakan harta saudara kita dengan jalan yang tidak sah atau dengan cara yang batil, antara lain dengan mencuri, menipu, merampok, bahkan sogok menyogok, suap menyuap adalah cara yang batil. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rasi wal murtasi finnar. Artinya, adapun yang menyuap dan yang menerima suapan, semuanya dalam neraka. Para hadirin yang terhormat, hendaknya kita ingat bahwa barang yang tidak halal itu seandainya kita pergunakan di dunia ini, barang itu tidak akan membawa ketentraman, tidak akan bermanfaat, akan cepat habis dan atau hilang.
akan banyak cara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan kepada kita untuk menghabiskan atau merusak harta tersebut. Bahkan di akhirat kita akan mendapat siksanya. Di samping itu, bahaya yang paling besar dan merupakan hama yang paling merugikan, yaitu apabila kita memakan, meminum, mengenakan pakaian, atau memakai sesuatu barang yang tidak halal, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Barang yang tidak halal itu akan merusak jiwa dan mental kita, akan selalu mengajak kepada perbuatan maksiat dan enggan untuk beribadah. Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, apabila yang masuk ke dalam perut itu barang yang halal, maka keluarnya pun perbuatan yang halal. Dan apabila yang masuk itu barang yang haram, maka keluarnya pun mengajak perbuatan yang haram pula. Para hadirin yang terhormat, jelaslah bahwa pengaruh makanan dan minuman itu bukan hanya terhadap tubuh atau badan kita saja, tetapi juga akan mempengaruhi mental dan rohani kita. Karena itu Islam sangat tegas dalam hal ini. Dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu fa'ta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sejak pergelangan sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Gagah Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran surat Al-Maidah ayat 38. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dalam ketentuan potong tangan ini, bahwa sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW untuk melaksanakan hukum potong tangan bagi pencuri ada beberapa persyaratan. Yang pertama, mencuri dari tempat penyimpanan barangnya yang lumrah, seperti pakaian di lemari. Sedangkan kalau dicuri dari jemuran, tidak dengan potong tangan, cukup dengan takzir atau keputusan dari penguasa pemerintah setempat. Yang kedua, mencurinya bukan karena darurat seperti karena kelaparan. Kalau karena kelaparan dan sekedar untuk menutup kelaparannya, maka tidak dengan potong tangan. Kemudian yang ketiga, mencurinya sampai senisab, yaitu 1/4 dinar atau 3,36 gram emas. Sedangkan kurang dari itu tidak dengan potong tangan. Para hadirin yang terhormat, demikian juga dengan penipuan. Misalnya seseorang meminjam uang dan berjanji akan membayarnya, namun pada waktu yang telah ditentukan dia mengaku tidak pernah meminjam. Pada zaman Rasulullah pernah bersabda, yang artinya, pergilah kalian ke rumahnya, carilah perhiasan itu, tentu kalian akan menemukannya di bawah tempat tidurnya. Pergilah para sahabat Nabi SAW ke sana, lalu menggeledah dan menemukannya di bawah tingkarnya. Lalu Nabi Muhammad SAW memerintahkan memotong tangan perempuan itu. Samping mencuri, perbuatan jahat itu bisa dengan merampok, menyambret, merampas, dan lain-lain sebagainya. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin dan jemaat yang berbahagia, hukuman potong tangan sepintas selalu bisa dikatakan kejam,
Namun ini adalah salah satu pengobatan bagi masyarakat. Seorang dokter menyuntik pasien yang demam. Tentu suntikan ini adalah menyakitkan bagi pasien. Namun manfaat dari suntikan ini membuat dari pasien ini akan sehat. Demikian juga dengan hukum Islam dengan potong tangan. Dengan dipotongnya tangan seorang pencuri akan membuat jera masyarakat yang lainnya, sehingga masyarakat akan aman, tenteram dan damai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima ayatihi wa zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Alhamdulillah ya arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyana Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqallahu faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.